Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra dari kelas 11 MIPA 7, absen 8, akan menjelaskan tentang alat reproduksi manusia. Reproduksi merupakan salah satu ciri dari suatu makhluk hidup. Pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual melalui perkawinan. Alat reproduksi pria terdiri atas dua. Yang pertama, yaitu alat kelamin luar. Alat kelamin luar berupa penis yang fungsinya sebagai alat kopulasi. Alat kelamin dalam untuk organ reproduksi pria adalah testis, saluran reproduksi yang terdiri dari ductus epididymis, vasa deferentia, ductus ejaculatorius, dan kelenjar kelamin atau yang sering disebut aksesoris. Kelenjar kelamin terdiri dari tiga, yaitu vesica seminalis, prostat, dan bulba uretra. Alat reproduksi wanita terdiri dari dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yang pertama terdiri atas labia mayor atau bibir luar vagina yang tebal berlapiskan lemak. Yang kedua, mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Yang ketiga adalah labia minor. Yang keempat, klitoris atau tonjolan kecil yang disebut juga dengan kelentit. Yang kelima, perivikium uretrae atau muara saluran kencing, tepat di bawahnya klitoris. Yang keenam adalah himen. Pada perempuan yang mulai menginjak usia pubertas hingga dewasa, mengalami siklus menstruasi yang terjadi pada setiap bulan. Proses menstruasi sendiri itu apa? Menstruasi terjadi karena tidak adanya pembuahan atau fertilisasi, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luruh atau terkikis bersama dengan sel ovum yang tidak dibuahi tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat program keluarga berencana. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kelahiran dan pertambahan penduduk dan membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi kelahiran tersebut. Yang berarti perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan itu bisa dilakukan menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Contohnya seperti pil KB, spiral, kondom, dan sebagainya. Ada beberapa penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahnya yang perlu diantisipasi oleh setiap orang, termasuk pria maupun wanita. Contoh beberapa penyakit pada sistem reproduksi yang paling umum terjadi adalah yang pertama, endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri, terutama pada saat menstruasi, bahkan berpengaruh pada kesuburannya. Cara mencegahnya bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, juga memilah dan memilih apa yang harus dikonsumsi setiap hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Yang kedua adalah kanker serviks. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang. Namun, jika dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual, dan melakukan vaksinasi untuk kanker tersebut. Penyakit yang menyerang alat reproduksi yang terakhir adalah HIV atau AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagi jarum dengan orang yang terinfeksi merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti halnya penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik, bahkan memiliki keturunan. Dengan perawatan infertilitas khusus, kemungkinan menularkan virus pada bayi cukup rendah.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.